Pernah nggak sih Anda merasa bingung di tengah lautan keyakinan yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal coba bedah satu kerangka berpikir yang unik banget, yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat apa itu kebenaran dan realitas. Yuk kita selami bareng-bareng? Pertanyaan ini kayaknya menghantui kita semua ya. Di dunia yang isinya macem-macem banget keyakinan, klaim, perspektif, mana sih yang benar-benar benar? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi pusat dari pembahasan kita kali ini. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Biasanya kan kita mikir kebenaran itu ya soal milih keyakinan mana yang paling pas. Tapi sumber yang kita bahas ini bilang, tunggu dulu, kayaknya bukan gitu caranya. Jadi, menurut cara pandang ini, kebenaran sejati itu bukan ide yang ngawang-ngawang, bukan sesuatu yang diperdebatkan, tapi sebuah realitas, sesuatu yang nyata yang bisa dirasain, ya kayak gravitasi atau rasa lapar. Anda nggak perlu percaya sama gravitasi kan untuk jatuh? Anda juga nggak perlu percaya sama lapar untuk ngerasain perut keroncongan. Nah, seperti itulah kebenaran sejati. Oke, jadi kalau kebenaran sejati itu kayak gravitasi, terus gimana dong cara bedainnya sama klaim atau keyakinan biasa? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba bedah perbedaannya. Jadi gini, sumber ini ngebagi jadi dua. Ada yang namanya kebenaran subjektif. Ini tuh kebenaran yang ya benar buat satu orang atau satu kelompok aja. Terus ada kebenaran universal. Nah, ini beda. Kebenaran ini diakui oleh alam semesta itu sendiri, bukan cuman kita sebagai manusia. Biar gampang, lihat aja contoh ini. Ini tuh hukum alam yang simple banget. Gak makan, ya lapar. Makan, ya kenyang. Nyakitin orang lain, ya bakal ada penderitaan. Ini berlaku di mana aja, buat siapa aja. Gak peduli keyakinan Anda apa. Inilah kebenaran yang diakui oleh realitas, bukan sekedar opini. Oke, sekarang kita udah punya dasarnya nih. Nah, untuk bisa benar-benar paham gimana kebenaran universal ini bekerja, kita perlu kenalan sama dua istilah kunci, bentuk dan esensi. Ini dia jantung dari keseluruhan kerangka berpikirnya. Yang pertama, ada yang namanya syariat, atau kita sebut aja bentuk. Anggap aja ini kayak bungkus luarnya. Aturan-aturan, ritual, tata cara spesifik dari sebuah agama. Nah, bentuk ini lahir untuk komunitas tertentu, di waktu dan tempat tertentu. Makanya sifatnya nggak universal. Dan ya karena inilah perdebatan soal bentuk mana yang paling benar itu nggak pernah ada habisnya. Tapi, di balik si bentuk tadi, ada yang namanya hakikat atau esensi. Nah, ini dia isinya, inti universalnya. Hakikat ini adalah kebenaran paling dasar yang coba dijangkau oleh semua bentuk atau syariat tadi. Dia melampaui batasan-batasan formal, melampaui identitas, dan berlaku untuk semua orang. Biar makin kebayang, ada analogi keren banget dari sumber ini. Coba bayangin deh, syariat atau bentuk itu ibarat KTP. Penting, nunjukin identitas spesifik kita, tapi cuma berlaku di negara kita aja kan. Nah, hakikat atau esensi itu kayak paspor. Dia diakui secara universal, bisa dibawa kemana aja, melintasi semua batas negara. KTP itu buat identitas lokal, paspor buat identitas global. Kebayang ya bedanya? Oke, sekarang kita punya kacamata baru nih buat ngelihat dunia. Kacamata syariat dan hakikat. Yuk, sekarang kita coba pakai kacamata ini buat ngelihat beberapa konsep yang mungkin udah familiar buat kita. Kita lihat apa yang jadi beda. Kita ambil contoh sosok Muhammad. Kalau kita pakai kacamata syariat atau bentuk, beliau adalah nabi bagi umat Islam. Ini adalah sebuah identitas spesifik. Tapi kalau kita ganti pakai kacamata hakikat atau esensi, pandangannya jadi beda banget. Beliau dilihat sebagai sebuah prinsip kosmik, cahaya pertama, manifestasi awal dari sumber yang satu. Jadi, yang satu adalah identitas personal, yang satu lagi adalah prinsip universal. Begitu juga dengan Al-Quran. Dari sisi syariat, ini adalah kitab suci untuk umat Islam, jelas. Tapi dari sisi hakikat, Al-Quran ini bisa dilihat sebagai buku manual alam semesta. Isinya adalah deskripsi tentang hukum-hukum realitas, tentang cara kerja kesadaran, yang sebenarnya bisa berlaku buat siapapun yang mau membacanya dengan mata hakikat. Terus gimana dengan sholat? Bentuk syariatnya kita tahu ya, ritual dengan gerakan, bacaan, dan waktu yang spesifik. Tapi esensi hakikatnya apa? Nah, esensinya adalah sebuah tindakan universal, kembalinya segala sesuatu ke sumbernya. Jadi, sholat itu bukan cuma soal gerakan fisik, tapi soal pertemuan kesadaran dengan sang sumber, yang bisa terjadi melampaui bentuk ritual itu sendiri. Nah, sekarang kita bakal masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, yang mungkin sedikit lebih mistis. Ternyata, kerangka bentuk dan esensi ini juga ngebuka pintu buat kita ngelihat kalau realitas ini punya kode-kode atau lapisan simbolik yang tersembunyi. Disinilah kita mulai bicara soal simbol.
Menurut sumber ini, bahkan huruf dan angka itu punya bentuk dan esensinya sendiri. Contohnya huruf ba. Bentuknya, ya, ini huruf kedua dalam abjad. Tapi esensinya, angka 2 itu sendiri jadi simbol. Simbol dari manifestasi atau kemunculan dari yang tadinya cuma satu. Dan konsep manifestasi pertama dari yang satu ini secara simbolis dihubungkan lagi dengan realitas kosmik Muhammad yang kita bahas tadi. Jadi, cara ngelihatnya gini. Ada yang satu, yaitu sumber segala sesuatu, esensi murni yang nggak bisa kita bayangin. Lalu ada yang dua. Ini adalah manifestasi pertama dari yang satu tadi. Seolah-olah wajahnya di alam semesta. Dari dua inilah semua keberagaman dan ciptaan ini bisa muncul. Terus di mana posisi kita, manusia, dalam semua ini? Nah, disinilah peran kita jadi luar biasa penting. Kita ini digambarkan sebagai jembatan kosmik. Tubuh kita terhubung ke alam semesta, ke bumi. Tapi ruh kita terhubung langsung ke sumber ilahi. Coba bayangin deh, di dalam diri kita ini ada titik pertemuan antara langit dan bumi, antara alam semesta dan Tuhannya. Keren banget kan? Oke, untuk bagian terakhir kita akan geser sedikit. Dari yang tadinya cuma ngebahas konsep, sekarang kita akan masuk ke gimana cara menjalaninya. Bukan lagi soal apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan kesadaran ini. Perhatiin kutipan ini baik-baik karena ini kuncinya. Cara pandang ini ngajak kita buat ganti mindset. Dari yang tadinya jadi pencari, yang gelisah, yang terus-terusan ngejar jawaban, menjadi penikmat. Penikmat yang damai, yang simply cemente menikmati keberadaan itu sendiri. Terus gimana caranya? Nah, urutannya ini penting banget, dan mungkin agak kebalik dari yang biasa kita pikir. Jalannya bukan dimulai dengan maksa diri buat sadar, tapi dimulai dari menikmati. Logikanya gini, waktu kita benar-benar menikmati sesuatu, entah itu kopi pagi atau pemandangan, kita otomatis jadi hadir di momen itu. Dan dari kehadiran itulah kesadaran yang sejati muncul dengan sendirinya tanpa paksaan. Tapi menikmati di sini bukan sekedar menikmati hal-hal biasa ya. Bukan cuma menikmati makanan enak, status, atau hiburan. Kenikmatan yang dimaksud di sini jauh lebih dalam, lebih fundamental. Yaitu menikmati perasaan ada itu sendiri. Menikmati sensasi sederhana bahwa aku ada, aku hidup. Dan ini puncaknya. Sumber ini mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bisa menikmati keberadaan itu sendiri secara murni, yang sebenarnya sedang kita nikmati adalah rasa Tuhan. Jadi menikmati hidup secara mendalam itu bukan lagi kegiatan biasa, tapi udah jadi sebuah pengalaman spiritual yang paling langsung. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau ternyata tujuan hidup ini sebenarnya bukan buat menemukan satu jawaban final yang pasti, tapi sesederhana belajar untuk menikmati pengalaman ada di sini saat ini dengan segala keajaiban dan misterinya?